Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, merupakan satu anugerah di dalam hidup kami, ketika kami Tuhan jadikan sebagai pengikut dari Tuhan kami Yesus, bahkan suatu kehormatan bagi kami ketika Tuhan mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami terus menerus hati yang selalu mengasihi Tuhan di dalam kami mengikut Tuhan, ataupun ketika kami melayani Tuhan. Kami serahkan juga pada saat ini ya Tuhan, ketika kami diberikan satu kerinduan untuk selalu ditanamkan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami, kami pun dapat lebih mengerti sesungguhnya apa yang Tuhan hendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh, semakin mempunyai satu kedewasaan kerohanian di dalam Tuhan, sehingga kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan saja akan menolong setiap kami pada saat firman Tuhan diperdengarkan kepada kami boleh menerimanya dengan kerendahan hati, dan kiranya Tuhan juga akan menolong bagi hamba-Mu di dalam menyampaikannya di dalam segala keterbatasan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kembali sebetulnya kita akan membuka dari Lukas pasal ke-12 ayat 13 sampai 21 yang tadi sudah kita bacakan. Tetapi saya tidak akan membacakan kembali semua ayat-ayat ini. Saya mengajak kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-15 saja. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, tema kita pada pagi hari ini adalah serakah, ya. Saudara, bulan Juli sampai bulan September ini kita akan berbicara tentang aku diberkati. Ya, tema tahunan kita I will follow him. Ya, sebagaimana tema retreat kita sebetulnya, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang pastinya diberkati. Amin. Sudah siap terima berkat? Siap ya. Saudara, tetapi satu hal yang mau kita soroti, kita renungkan sepanjang bulan Juli ini, bagaimanakah sikap kita terhadap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Minggu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan tentang pelit atau apa? Hemat, ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang serakah, ya. Nah, saudara, suatu kali ketika saya naik bis Trans, ya, saya naik waktu itu dari Pluit menuju ke sini, ya, ke Sunter sini, ya. Nah, waktu itu cukup penuh, ya, di dalam bis, berdesak-desakan, berdiri begitu, ya. Nah, waktu saya mendengarkan berdiri di dalam bis itu, saya sambil mendengarkan percakapan antara dua orang wanita, ya. Nah, waktu itu percakapan yang disampaikan seperti ini, dan ini cukup kesimpan gitu ya pada saya, ya. Nah, saudara, seorang mengatakan begini, iya, gue sih sekarang gue kan udah punya lebih uang lah begitu ya. Nah, sekarang gue tuh fokusnya pengennya beli tas melulu. Kalau ada tas yang baru pasti gue pengen beli, katanya begitu ya. Mungkin ya katanya, karena dulu gue itu susah gitu kan. Jadi sekarang gue waktu udah punya duit, jadi dulu tuh mau beli tas itu nggak kesampaian. Nah, sekarang tuh maunya beli tas melulu, ya, kata yang satu perempuan. Lalu yang satu bilang apa? Nah, iya sih, kalau gue pengennya beli baju melulu kalau punya uang, ya. Ngelihat baju kayaknya kalau kepingin banget ya beli. Padahal sih warna begitu juga udah ada, tapi gue pengen beli terus, ya, dia bilang begitu ya. Ya mungkin ya, karena dulu gue tuh kepinginnya waktu belum punya uang itu pinginnya punya baju, ya, punya baju ini, punya baju itu. Jadi sekarang begitu punya uang,
belinya baju melulu, ya. Seperti itu kira-kira percakapan yang disampaikan di antara kedua wanita itu, ya. Nah, Saudara, waktu kita perhatikan percakapan itu, di sini kita melihat kira-kira sebetulnya mereka membutuhkan baju atau tas tersebut tidak? Enggak, ya. Semua itu didasari karena ingin mendapatkan semua itu, memuaskan dulu loh. Waktu kecil kepingin punya itu nggak bisa, kepingin punya ini nggak bisa. Sekarang saya punya uang, nah saya mau beli kalau ada punya, ya, terus beli. Saudara, mungkin kita juga seperti dua orang wanita yang bercakap-cakap di bis tersebut, ya. Boleh tanya ibu-ibu, di rumah sepatunya ada berapa pasang? Tertawa ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya cuma punya satu atau dua saja begitu, satu dipakai, satu cadangan. Betul nggak bapak-bapak? Oh, Pak Jem terkecuali. Ya. Ya. Kalau ibu-ibu itu bajunya hijau, sepatunya apa? Bajunya merah, sepatunya apa? Nah, ya. Untung pitanya nggak merah ya. Dulu waktu kecil mungkin begitu ya, sampai pakai pita merah ya. Lalu kalau bajunya kuning, sepatunya kuning. Ya. Makanya dengan warna-warni seperti itu, padahal itu sepatu sudah ada 10 pasang begitu kan. Tapi beli lagi, wah gue belum punya nih yang warna ungu, cakep ya yang ungu ya. Beli lagi, nanti kan kalau bajunya warna ungu, pakai sepatunya warna ungu. Ada sepatu kondangan, ada sepatu olahraga, ada sepatu jalan di mall, ada sepatu buat ke gereja, ada sepatu buat jalan-jalan bareng teman, ada sepatu apa lagi saudara? Ibu-ibu tahulah itu ya. Butuh nggak saudara? Waduh, butuh loh. Ya. Butuh untuk menyeragamkan dengan bajunya begitu ya. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini boleh dikatakan bukanlah suatu kebutuhan. Ya. Bukanlah suatu kebutuhan. Dulu mantan Ibu Presiden Filipina berapa pasang sepatunya? Wow. Ya, banyak sekali. Ya, banyak sekali ya. Nah, saudara, di sini kita melihat ya bahwa manusia boleh dikatakan tidak pernah bisa merasakan cukup, tidak pernah merasakan puas. Ya, kalau kita kembali ke percakapan ibu-ibu yang di dua orang ibu di bis itu, saudara, waktu dia sudah mendapatkan 100 tas, apakah dia sudah bisa mengatakan cukup? Tidak. Ya, tidak akan pernah bisa. Ya, nah manusia tidak akan bisa merasakan yang namanya puas, sehingga hal yang seperti ini pada akhirnya akan menimbulkan sifat serakah itu muncul. Pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat serakah, tetapi dibarengi dengan rasa tidak puas itu, maka sifat serakahnya itu muncul. Ya, serakah yaitu selalu ingin memiliki lebih dari apa yang sudah dimiliki. Bukan didasarkan oleh kebutuhan, tetapi didasarkan oleh keinginan. Ya, pengen ya. Saudara, hari ini saudara diberkati oleh Tuhan tidak? Amin ya. Sudah puas dengan berkat Tuhan? Benar. Sekarang katakan Tuhan cukup, nggak usah berkati saya lagi. Jangan ya, jangan ya. Kenapa jangan? Kan katanya sudah amin, puas, amin. Tapi dibilang cukup, katakan cukup, jangan. Kenapa saudara? Kan berkat Tuhan sudah punya pakaian, sudah punya rumah ya, sudah punya makanan, cukup nggak? Cukup. Kalau gitu katakan cukup pada Tuhan. Jangan, ya nggak ada yang berani bilang amin lagi ya, nggak ada yang berani bilang amin ya. Nah saudara, inilah kita ya, yang sering kali merasa tidak akan pernah puas, tidak akan pernah cukup. Nah kita melihat ya bagaimana kita sering kali juga bersikap serakah dengan berkat yang diterima.
Ya, sebagaimana dipaparkan oleh Yesus di dalam Injil Lukas pada saat ini, ya. Saudara, semua ya yang kita terima hari ini, yang kita boleh miliki, baik itu kita katakan besar ataupun kecil, semua ini merupakan berkat ataupun pemberian Tuhan. Ya, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pada saat Yesus berbicara di dalam Injil Lukas pasal 12 ini, secara khusus pengajaran Yesus di sini ditekankan tentang keserakahan ataupun ketamakan, di mana Yesus mendasarkan semuanya ini karena peristiwa yang terjadi di dalam ayat yang ke-13. Mengapa? Dikatakan pada saat itu ada seorang yang datang kepada Yesus membawa persoalannya, ceritanya ngadu sama Yesus, ya. Rupanya dia lagi berselisih paham atau punya masalah gontok-gontokan dengan saudaranya, ya. Mungkin yang ditafsirkan di situ itu adalah dengan abangnya atau kokonya begitu, ya. Nah, saudara, biasa seperti yang banyak terjadi pada saat ini, ketika terjadi pembagian warisan, kadang-kadang itu akan terjadi percekcokan yang menimbulkan perselisihan antara saudara kandung, ya. Dan ini yang sedang terjadi terhadap orang yang datang kepada Yesus tersebut, ya. Dia bawa masalahnya, dia ngadu sama Yesus, ya. Karena pada waktu itu Yesus sudah dikenal sebagai seorang guru, ya. Banyak orang yang mengenal, sehingga dia berharap dengan wibawa yang Yesus miliki, Yesus akan bantu dia untuk menengahi masalahnya. Contoh, ya, ketika Bapak Ibu mungkin punya persoalan bersama dengan saudara begitu, ya, misalnya ya ada persoalan apalah, lalu saudara mungkin akan memanggil seorang pendeta, ya, pendeta yang besar, ya, pendeta yang sudah terkenal. Punya harapan apa dengan panggil pendeta yang besar yang terkenal tersebut? Kalau dia datang, seenggaknya saudara saya ini akan mendengarkan perkataan pendeta itu, betul? Kalau Bok Surudi mah mungkin nggak akan didengarkan begitu, ya. Tapi kalau panggilnya misalnya Pak Tong begitu kan, mungkin didengarkan seperti itu, ya. Wow, punya nama besar, ya. Nah, orang ini bisa jadi berharap seperti itu kurang lebih, ya. Berharap kalau Yesus datang membantu menyelesaikan persoalannya, maka persoalannya itu akan selesai. Saudara, kenapa orang ini berselisih paham dengan saudaranya? Adalah ditafsirkan bahwa pada saat itu, ya, dia tidak puas. Yang inilah yang mengacu Yesus mengatakan orang ini termasuk orang yang tamak, ya. Padahal dia cuma minta Yesus menyelesaikan masalahnya begitu, ya. Tapi bukan karena pembagian itu tidak adil dan sebagainya. Yesus bisa melihat kedalaman hati, motivasi, dan apa yang ada di hati setiap manusia. Yesus bisa tahu. Oleh karena itu terhadap orang itu Yesus kaitkan dengan ketamakan. Nampaknya orang ini datang kepada Yesus karena ada sifat tidak puas, keserakahan, ketamakan yang dia miliki. Mengapa, saudara? Menurut hukum Taurat, ya, pembagian warisan itu tidak dibagi secara rata seperti itu, ya. Mengacu kepada Ulangan 21 ayat yang ke-17, bagi seorang anak sulung dia berhak untuk menerima 2 bagian lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain, ya. Inilah yang memicu nampaknya, ya, sehingga dia merasa nggak adil, ya. Masa koko saya, abang saya itu dapatnya 2 bagian lebih banyak, ya, nggak puas. Makanya dia datang kepada Yesus, ya. Nah, saudara, disinilah, ya, kita melihat ada ketidakpuasan. Yesus melihat orang ini di hatinya terdapat keserakahan yang dia miliki. Sehingga pada waktu itu, ya, kalau kita lihat orang ini sebetulnya sudah mendapatkan berkat belum? Sudah, ya. Dia dapat warisan loh, ya. Kalau warisannya itu orang tuanya meninggalkan warisan cukup banyak, tentu berkatnya juga cukup banyak, ya. Dia sudah dapatkan warisan, bukan tidak dibagi sama sekali. Tetapi ketika dia melihat berkat dan dia membandingkan dengan saudaranya, dia melihat bagian dia lebih kecil daripada saudaranya. Dan inilah ketidakpuasan, ya. Sama seperti kita, waktu kita sudah menerima berkat Tuhan. Tadi saya tanya, kita adalah orang yang diberkati? Amin, ya.
Tapi waktu kita melihat orang lain, ternyata orang lain ada yang lebih diberkati daripada kita. Ada yang menerima berkat jauh lebih banyak daripada kita. Sehingga kita pun cenderung untuk juga memiliki lagi. Ya, menimbun. Ya. Sama seperti perumpamaan yang pada akhirnya Yesus sampaikan di sana, yang tadi sudah kita baca Bapak Ibu ya, yaitu tentang seorang petani. Seorang petani yang pada waktu itu dia sudah sangat diberkati. Firman Tuhan mengatakan di sana bahwa panennya itu berlimpah-limpah. Saudara, ukuran kekayaan, ukuran diberkati bagi orang Timur Tengah pada waktu itu adalah gambarannya ketika panennya itu sangat berlimpah-limpah. Ya, dan ini dialami petani tersebut. Dia adalah orang yang sangat diberkati, bukan cuma diberkati saja, tapi sangat diberkati. Saudara bayangkan, berlimpah-limpahnya itu bukan cuma banyak begitu ya, tapi kalau kita mengisi air ke dalam gelas itu luber, saudara. Ya, bukan penuh. Bukan gelas itu penuh, tapi luber airnya itu. Kenapa? Karena di sana dikatakan sampai-sampai lumbungnya itu nggak muat, nggak bisa nampung lagi semua barang-barang ataupun berkat yang dia miliki itu. Ya. Nah, sebagaimana pada umumnya kita, ya, seperti juga petani tersebut, maka dia berpikir seperti kita. Wah, kalau begitu, saya harus rombak lumbung saya. Ibu, bapak, kalau lemari baju sudah penuh, ya, kira-kira apa yang mau dilakukan? Ngukur kamar. Kira-kira masih bisa ya digeser-geser dikit, bikin lemarinya gedean dikit. Tadinya 2 pintu, sekarang 3 dulu, jangan langsung 5. 3 dulu ya, dari 2 pintu geser ke 3 pintu. Ya, geser lagi. Ya, sama nggak sama petani ini? Salah nggak? Ayo, nggak berani jawab. Enggak ya, nggak salah ya. Petani ini kan juga begitu kan. Wah, lumbung saya nggak muat nih, panen saya berlimpah. Sekarang saya rombak dong, ya, cenglingnya saya rombak, bikin yang lebih gede lagi. Ya, saudara tinggal tadinya di rumah petak. Tuhan berkati. Dikasihlah sebuah rumah tipe 36. Dari rumah petak kan? Rumah petak biasanya 3 ruang saja kan ya. Sekarang punya rumah tipe 36 minimal 2 kamar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati, saudara diberkati terus. Barang bisa beli, sofa baru ya. Akhirnya lama-lama berkat Tuhan terlalu banyak, gak muat. Kira-kira apa yang dipikirkan? Kayaknya boleh nih kita pindah nih. Ya, kita beli yang lebih gede lagi. Ya. Sama kan sama petani ini, salah enggak sih? Enggak ya, enggak salah ya. Tapi herannya kenapa Tuhan nyorotin petani ini? Ya, kan enggak salah dia rombak lumbungnya begitu, enggak salah loh. Ya, tapi kenapa Tuhan nyorotin si petani? Ini mah wajar-wajar aja kali, kita semua juga melakukan hal yang sama. Dari mulai baju yang dibikin lebih gede, sepatunya kebanyakan beli rak, susunannya lebih tinggi, tadinya cuma 2 susun, sekarang 5 susun gitu kan. Ya, biasa. Ya, biasa. Nah, saudara, satu hal yang boleh kita lihat di sini adalah ketika si petani ini diberkati oleh Tuhan, saudara, dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Ya, ini yang disoroti. Puaskah si petani itu dengan berkat yang begitu banyak yang sudah dia terima? Kalau mau dikatakan dimakan 7 turunan juga gak habis. Puas gak? Saya yakin tidak akan pernah puas. Saat baru menerima, merasa cukup puas. Tapi saat berjalannya waktu, wah ternyata masih kurang ya. Yang ini, yang itu masih kurang, ya pasti akan seperti itu, ya. Nah ini, ya yang kita lihat di sini, ya yang disoroti oleh Tuhan kita Yesus, saudara. Seorang yang bernama Leo Tolstoy, ya, dia membuat sebuah cerpen, ya, yang dengan satu judul How Much Land Does a Man Need? Berapa
tanah yang diperlukan oleh seorang manusia. Ya. Nah, dia ceritakan tentang seorang petani yang tidak puas ya dengan sebidang pertanian, tanah pertanian yang dia miliki. Nah, lalu dikatakan ya dia pingin lebih daripada itu. Nah, kebetulan nih suatu hari dia terima suatu tawaran yang cukup menggiurkan dia, ya. Dikatakan dia bisa menerima tanah ya seluas apapun juga yang dia mau, cuma dengan membayar 1.000 rubel, yaitu adalah mata uang Rusia. Ya, 1.000 rubel saja. Tapi ada syaratnya, ya. Kalau mau apa-apa yang bagus pasti ada syaratnya dong, nggak gratis. Ya ada syaratnya. Syaratnya apa? Pokoknya kamu harus jalan dari pagi sampai matahari sebelum terbenam, kamu harus kembali lagi. Nah, seberapa banyak kamu bisa berjalan, tanah itulah yang akan kamu peroleh sebesar itu. Ya. Oke, terima. Ya. Seluruh dia jalan secepat mungkin, supaya apa? Kira-kira dia jalannya begini-gini nggak sih? Nggak mungkin ya. Oh, dia pasti jalannya begini, setengah lari kalau bisa. Ya, kalau bisa lari malah kan, ya. Dia terus kelilingi tanah ya sebanyak-banyak dia bisa. Matahari panas saudara siang hari, dari pagi sampai matahari sebelum terbenam kan? Berarti melalui siang hari panas, terik. Saudara, waktu matahari terik, kalau kita jalan-jalan di luar gimana rasanya? Pusing, terus apa lagi? Capek, ya. Rasanya aduh udah coba saudara jalan keliling komplek aja deh ya, 10 kali aja rasanya gimana? Ya, aduh puji Tuhan gitu ya, atau terima kasih gitu ya. Nah saudara, dia terus keliling, matahari panas juga demi ya mendapatkan tanah lebih banyak lagi ya. Dia tidak berhenti, walaupun dia udah capek, udah terasa sudah sampai seperti itu, dia tetap berusaha. Dengan kembali dia ingat syaratnya harus kembali sebelum matahari terbenam. Tiba sampai sebelum matahari terbenam, dia kembali ke orang itu. Ya, tidak lama setelah dia kembali, rebah, matilah dia. Berapa yang dia butuhkan? 1 kali 2 meter saja. Itulah kita, ya. Semua yang kita miliki dalam hidup kita sebanyak apapun juga pada akhirnya kita cuma butuh berapa? 1 kali 2. Ya, tergantung sih bagus-bagusan harga-harganya gitulah. Kalau mau ke San Diego ya lebih mahal begitu kan ya. Kalau Pondok Rangon lebih murah, tergantung itu. Tapi tanahnya tetap segitu juga. Tanahnya apakah di San Diego itu lebih bagus? Sama aja main di Pondok Rangon. Cuma buat yang hidupnya aja yang milih, ya bukan yang mati yang milih. Ya, yang mati udah nggak bisa merasakan apa-apa. Ya. Nah, saudara, ini yang digambarkan oleh Leo Tolstoy terhadap yang namanya keserakahan. Saudara, kita serakah nggak? Ada yang jujur, ada yang nggak berani jujur, nggak tahu serakah nggak gitu ya. Dalam hati kita sih, kayaknya gue sih serakah loh gitu ya. Ya, kita masih bisa serakah siapapun kita. Ya, jangan bilang anak Tuhan itu sudah baik-baik, nggak ada yang serakah. Siapa bilang? Ya, anak Tuhan tetap bisa serakah. Ya, paling gampang saudara, yang paling bisa dilihat itu dari kehidupan kerohanian kita tentang serakah. Ayo persepuluhan. Jujur nih, sorry ya saya singgung hari ini ya. Saudara, persepuluhan hari ini lagi rame-ramenya banyak YouTube ya. Persepuluhan masih perlu gak sih? Masih perlu gak? Perlu enggak? Di sini gak ada yang berani jawab loh. Perlu gak persepuluhan? Enggak, perlu. Masih 2 suara nih. Di sini perlu nggak persepuluhan? Wow, ini mantap jawabannya, sini perlu enggak gitu ya. Ya, saudara, ini banyak sekali dipertanyakan belakangan ini. Saya pun ditanyakan hal ini, ya di Japri begitu ya, tentang persepuluhan. Emang masih perlu nggak sih persepuluhan? Kan lagi heboh kan? Ya, Bapak Ibu pasti juga sudah mendapatkan YouTube ini, ya. Nah, saudara, persepuluhan dari
sejarah awalnya Tuhan memang tidak pernah memberikan satu perintah untuk memberikan persepuluhan. Itu dimulai dari Abraham. Ya. Waktu Abraham menjanjikan untuk memberikan persepuluhan, itu dilatar belakangi sebagai tanda syukur dari Abraham. Ya, yang kemudian dilanjutkan oleh Yakub. Ya. Lalu kita mengatakan itu kan perjanjian lama, perjanjian baru aja enggak. Nah saudara, satu hal yang boleh kita lihat, ya, anak Tuhan ya seharusnya bukan lagi memberikan 1/10, ya, tetapi seluruhnya. Ya, kalau Tuhan minta semuanya bagaimana? Tuhan itu sudah memberikan bukan 1/10 dari kasih-Nya kepada kita, tapi semuanya, seluruh hidupnya itu sudah diberikan kepada kita melalui kematiannya di kayu salib. Kalau Tuhan tidak memberikan semuanya kepada kita, hari ini kita ini nggak akan menjadi orang Kristen yang mempunyai jaminan keselamatan pada waktu kita nanti bertemu dengan Tuhan. Ya, sehingga ketika kita mendengarkan YouTube begitu ya, persepuluhan udah nggak perlu, senang kita, puji Tuhan. Yang paling berat dilakukan oleh orang Kristen itu adalah persepuluhan, betul? Kalau persembahan sih kan ya berapalah kita masukkan, yang paling kecil dari uang kita boleh kita berikan, kan gak ada yang tahu ya. Tapi kalau persepuluhan kadang hati kita ini gak tenang ya. Nah saudara, kita senang ketika dikatakan gak perlu lagi, sehingga kita mencari satu pegangan. Kalau boleh pendeta gue bilang iya gak perlu lagi gitu ya. Saudara, nanti kalau dikatakan iya gak perlu lagi, tapi seluruhnya harus diberikan. Saudara, persepuluhan bukan sesuatu yang wajib. Ya, kalau wajib, kalau nggak dikasih, itu dosa. Wah, senang nih kita semua ya, bukan sesuatu yang wajib ya. Tapi satu hal, persepuluhan itu adalah sesuatu yang harus. Beda nggak wajib sama harus? Ya, harus. Waduh, bingung deh ya. Ya, persepuluhan itu bukan sesuatu yang wajib, tetapi harus disampaikan kepada Tuhan. Ya, itu harus. Saudara, memang bukan lagi 1/10 seharusnya kita anak Tuhan, tetapi seharusnya seluruhnya. Tapi Tuhan hanya memberikan kepada kita satu pimpinan, 1/10 itu hanya kecil saja dari semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, kenapa? Ini menjadi harus karena ini menjadi satu tanda bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua berkat yang kita terima ini adalah dari Tuhan. Itu tanda persepuluhan kita, makna persepuluhan kita saat ini. Ya, saudara, satu tokoh gereja yang sangat menarik sekali di dalam hidupnya tentang uang. Ya, kalau bicara tentang persepuluhan, saudara ya, seorang yang bernama John Wesley, saudara mungkin pernah dengar, ya, seorang pendiri gereja Metodis. Ya, nah saudara, John Wesley ini punya latar belakang kehidupan miskin. Ya, sehingga pada waktu ketika dia dewasa, orang tuanya itu hanyalah seorang pendeta begitu ya. Nah dia itu hidupnya sangat miskin, dia anak ke-15 dari 19 bersaudara. Ya, banyak ya, tapi mamanya tuh tiap hari doain anaknya satu persatu loh, luar biasa ya. Nah, pada waktu dia dewasa, dia kemudian menjadi pendeta juga, tapi bukan pendeta yang miskin. Ya, pendeta yang diberkati. Ya, saya pernah tanya kepada seorang ibu, nanti ya ini anak kalau udah gede jadi hamba Tuhan ya. Terus dia bilang, jawaban ibu itu apa tahu nggak? Ini anak bungsu, ya, anak ketiga, di atas sudah ada 2. Saya katakan untuk yang bungsu. Lalu dikatakan apa? Boleh. Wah, puji Tuhan ya, boleh ya. Tapi pendetanya jangan kayak kami ini. Pendetanya itu di gereja yang besar. Maksudnya seperti gereja-gereja mega church begitu, ya. Gereja-gereja yang karismatik begitu kan, pendetanya kaya-kaya ya, punya apartemen, punya mobil mewah, ya. Itu yang dikatakan
ya, boleh ya. Tetapi John Wesley ini ya pada waktu dia sudah menjadi diberkati ya. Nah, Saudara, karena dulunya dia sangat miskin, maka dia berfoya-foya dengan uangnya tersebut. Ya. Dia minum minuman pendeta loh, minum minuman ya. Dia beli apapun yang dia mau beli ya. Sampai pada suatu ketika dia beli lukisan-lukisan yang begitu mahal untuk dia pasang di dinding rumahnya, orang yang memasangkan lukisan tersebut di dinding rumahnya pada waktu itu musim dingin, Saudara, dia hanya punya baju yang sangat tipis sekali dan itu membuat dia sangat kedinginan. John Wesley memperhatikan itu. Dia ambil uangnya, dia mau berikan kepada orang itu untuk dia beli baju untuk menghangatkan dirinya. Tapi waktu dia ambil, dia keluarkan uangnya itu tinggal sedikit sekali. Ya, karena sudah banyak dia gunakan untuk berfoya-foya. Sehingga pada akhirnya disitulah dia menyadari bahwa selama ini saya sudah salah mempergunakan uangnya. Saya sudah menggunakan uang untuk memuaskan diri sendiri. Sehingga mulai saat itu dia menghitung berapa kebutuhan dia. Dia hitung 28 pound sterling. Ya. Nah, setelah itu dia melihat bahwa sebulan dia punya penghasilan 30. Maka setiap bulan 2 pounds-nya itu dia dermakan kepada orang lain, 30-nya itu yang dia pakai. 28 itu yang dia pakai. Ya. Saudara, bulan berikutnya dia diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Kita bilang kalau kita seperti ini kita katakan apa? Puji Tuhan ya, sekarang saya bisa mulai mencicil mobil yang lebih bagus lagi, benar? Betul ya. Tapi John Wesley tidak seperti itu ya. Dia tetap ambil 28 pounds, sisanya 32 pounds itu dia dermakan. Dari 2 pounds sekarang 32 pounds. Terus dia mengalami berkat Tuhan bertambah, tapi seiring dengan bertambahnya berkat Tuhan, dia tetap memakai 28 pounds. Ya, sisanya tetap dia dermakan, dia berikan kepada orang lain ya untuk mendukung pekerjaan Tuhan juga. Nah, Saudara, pada suatu kali dikatakan dalam suatu tahun penghasilannya mencapai lebih dari 1.400 pounds. Ya. Dia hanya gunakan 30 pounds untuk dirinya. Sisanya itu yang dia berikan. Sepanjang hidupnya, Saudara, ya sampai dia meninggal, ya diperkirakan dia sudah mempunyai 30.000 pounds. Tapi waktu dia meninggal, yang ditemukan ya di dalam dirinya itu cuma beberapa uang koin saja. Kalau punya uang banyak, kita simpan buat apa? Ya, Saudara, ini salah satu contoh di mana ketika seseorang diberkati, semakin diberkati, bukan bertambah standar hidup, ya, tetapi bagaimana itu bisa lebih memberkati orang lain lagi. Ya. Bahaya keserakahan itu terjadi pada masa sekarang ini. Ya. Kenapa, Saudara? Semakin canggih alat-alat yang ada, semakin kita juga ingin lebih. Ditingkatkan terus mutu dan kualitas suatu barang, kita pun semakin lebih mau yang terbaru. Ya. Kalau dulu kita punya HP cuma cukup bisa SMS aja bayar kan 300 perak dulu. Satu kali bilang oke, 300 loh. Ya. Nah, sekarang dulu mimpi bisa teleponan sambil ngelihat wajahnya begitu kan, ngimpi kan? Mana ada teleponan bisa lihat wajah begitu. Sekarang Saudara masih mau pakai HP yang cuma bisa telepon dan SMS? Enggak mau ya, enggak mau lagi. Ya, bukan salah. Tetapi jikalau ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita menggunakan berkat itu hanya untuk diri kita sendiri, ya, bukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu yang salah. Itu namanya tidak bersyukur. Ya. Itu yang salah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Kolose 3 ayat yang kelima, Paulus mensejajarkan bahwa keserakahan itu adalah sama dengan penyembahan berhala.
Hari ini kita katakan enggak, saya enggak nyembah berhala. Tapi kalau kita adalah orang yang serakah, berarti kita adalah seorang yang termasuk menyembah kepada berhala. Nah, kita lihat di mana petani ini mempunyai fokus yang salah karena dia orang yang serakah. Ya, berkat itu tidak dia salurkan, tetapi orang kaya ini dia menimbun untuk dirinya sendiri. Ya, serakah terhadap berkat yang mana pasti tidak akan pernah puas, ya. Saudara coba, saudara lihat ya, koreksi diri kita. Waktu kita serakah terhadap berkat yang kita terima, sudah pasti tidak akan pernah ada kepuasan yang kita miliki. Tapi waktu kita berusaha, ya, awalnya memang sulit ya, menyalurkan berkat yang kita peroleh, saudara, di situ ada satu kepuasan loh, ya. Ada satu kepuasan yang gak bisa dibeli dengan berapapun harganya. Betul Bu Heni ya? Bu Heni kita tahu sering menyalurkan berkat ya, di sini banyak yang suka menyalurkan berkat juga, ya. Ada satu kepuasan terlebih ketika berkat itu kita salurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Waktu kita melihat mereka itu begitu bersyukur, berterima kasih, saudara, bagaimana kepuasan itu tidak kita miliki? Itulah kepuasan. Ya. Waktu kita bisa turut serta di dalam mendukung pekerjaan Tuhan, ya, kita setia memberikan persepuluhan kita, setia memberikan persembahan kita, lalu pekerjaan Tuhan menjadi jauh lebih besar lagi. Saudara, disitulah kita melihat, wow, itulah yang namanya kepuasan. Dan tidak akan pernah kita peroleh sewaktu kita timbun berkat itu untuk kita sendiri, ya, karena selalu kurang. Saudara, hati-hati ya terhadap berkat yang kita terima. Jangan seperti si petani ini akan merombak untuk dirinya sendiri, ya, akan simpan, akan mendirikan, akan menyimpan semua berkatnya itu. Semuanya fokusnya untuk mementingkan dirinya sendiri. Padahal ketika petani itu sudah diberkati, saya yakin ya, lumbung yang dia miliki namanya juga petani yang kaya ya, pasti sudah sangat besar, sudah cukup untuk dia, ya. Seharusnya yang udah nggak muat lagi di lumbungnya itu, seharusnya kalau dia tidak serakah, tidak memikirkan dirinya sendiri, dia mulai bisa berpikir banyak orang di sekitarnya membutuhkan, mengapa tidak dia salurkan kalau dia tidak serakah, ya. Nah saudara, tapi disinilah kita lihat ya, dari petani ini tidak terlihat sedikit pun sikap bersyukur kepada Tuhan. Dari petani ini tidak sedikit pun terlihat sikap ya untuk peduli terhadap sesamanya. Ya, dia nggak mau tahu, yang penting saya. Nah pertanyaannya, sayakah itu, petani itu, sayakah itu? Saya pun mempertanyakan hal ini untuk diri saya sendiri. Ya, sayakah itu? Kenapa? Waktu kita berserakah, ya, maka kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bagaimana caranya mencegah keserakahan itu? Firman Tuhan mengatakan, berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Ya, baik ketika kita menerima berkat secara pribadi ataupun berkat secara bersama-sama. Keserakahan ataupun ketamakan itu boleh dikatakan seperti virus. Virus itu nular nggak saudara? Nular ya. Kalau di gereja contohnya ya, kalau waktu kita makan, kita kan dikenal sebagai gereja yang suka makan kan? Ntar ada makan, ya. Hampir tiap minggu makan, Jumat makan, ya. Hampir selalu makan, ya. Di mana-mana nggak ada yang seperti ini. Kita puji Tuhan lah ya, berkat Tuhan banyak ya. Ya, Tuhan salurkan melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Nah, saudara, waktu makan ya, ada wacana kita pakai nasi tumpeng aja. Jangan. Kenapa tau nggak? Enggak. Nasi tumpeng nggak terlalu mahal. Jangan. Kenapa? Yang duluan cedok semaunya, yang terakhir nasi sama sayurannya doang. Serakah nggak saudara? Nah ini contoh loh, contoh yang kita ngalamin kan,
Ya, kita bukan. Tunjuk diri sendiri ya. Saya gitu ya, saya ngambil ayamnya 2 ya. Saya nggak mau tahu yang di belakang saya, nggak peduli. Pokoknya saya dapat ayam, daging, telur. Kalau nasi tumpeng biasa ada itunya kan, ya. Saya dapat semuanya. Saya nikmati ayam, nikmati daging, nikmati telur gitu kan. Yang belakangan, siapa suruh nggak turun cepet-cepet? Bukan salah saya dong ya. Nah, hati-hati yang seperti ini. Lalu yang satu melihat, wah, kalau saya belakangan, saya tuh nggak pernah kebagian loh. Dapatnya nasi sama sayur melulu. Saya juga mau duluan, ya. Dia juga seperti itu, saya juga mau. Nular nggak saudara? Nular, ya. Seperti virus yang menular serakah itu, ya. Hati-hati dengan keserakahan. Saudara, bagaimana supaya kita nggak menjadi orang yang serakah, ya? Jaga hati kita ini baik-baik, ya. Ketika Tuhan mengatakan berjaga-jaga dan waspadalah, di situ mengacu kepada jaga hati kita, ya. Kita nggak bisa jaga tangan kita, jangan ambil gitu kan, nggak bisa, ya. Tapi jaga hati kita. Waktu hati kita mau serakah, ingat loh, ada orang lain, ya. Waktu kita mau menimbun lebih banyak, ingat loh, ya. Kadang-kadang yang sayang itu ya, makanan sudah diambil sebanyak-banyaknya, akhirnya, nah itu. Kenapa? Cuma pingin puas doang, ya. Padahal dia itu nggak segitu banyak bisa makannya gitu loh. Makannya tuh cuma bisa telur 1 sama nasi, udah sebetulnya porsinya itu. Tapi cuma untuk memuaskan, akhirnya nggak habis, yang di belakang nggak dapet. Ada ayam tapi sudah di piring kotor, ya. Nah, ini yang harus kita berhati-hati ya. Jaga hati kita, ya, dari hati, pikiran, sehingga tangan kita akan terjaga. Waktu kita mau menimbun, ya, ingat ada orang yang memerlukan, ya. Ada orang yang memerlukan, salurkan. Ketika Tuhan memberkati, salurkan. Jangan serakah. Tuhan sudah tetapkan 10% kok. Masih mau yang 1/10-nya doang. Udah dikasih 90%, masih mau yang 1/10-nya doang itu loh. Itu namanya serakah ya, dikasih banyak, yang dikitnya pun mau diambil. Ya, serakah itu namanya. Ya. Nah, saudara, dengan menjaga hati kita, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan, terima kasih dengan berkat Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita ingat bahwa berkat ini adalah dari Tuhan. Waktu Tuhan menaruh berkat kepada kita, tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk disalurkan. Saudara, gambarannya itu adalah seperti keran air. Saudara, kalau keran di rumah nggak jalan, saudara panggil tukang air nggak? Panggil tukang pipa nggak? Ledeng? Panggil Mario Bros? Pasti kita akan panggil, ya, ini air kok nggak ngocor? Padahal penampungan banyak airnya di penampungan. Tapi airnya di tempat cuci piring kita tuh nggak ada. Dibetulin nggak? Betulin. Saudara, maaf kata ya, dari contoh tubuh kita ya, ada yang masuk, ada yang keluar. Coba bayangkan kalau nggak ada organ pengeluarannya itu loh. Ya, ada orang yang lahir nggak ada organ pengeluarannya itu kan? Baik nggak? Kan masuk terus, diberkati terus. Nggak baik. Nggak baik. Tuhan sudah mengajar lewat tubuh kita, masuk, keluar, itu baru namanya bagus, sehat. Ya, kalau masuk terus 2 hari nggak keluar, 1 minggu nggak keluar, ke dokter nggak saudara? Bahaya gitu ya, bahaya. Jadi sudah masuk, ada yang keluar. Tuhan berkati, harus dikeluarkan. Itu namanya sehat. Ya, bukan karena kita katakan, saya belum cukup, saudara. Tuhan tidak meminta berapa banyaknya loh. Ya, bukan meminta besar atau kecilnya, bukan. Ya, Tuhan nggak bilang, cuma kecil, nggak usah lah, gitu, enggak. Ya, bukan itu. Ya, nah saudara, belajar untuk mencukupkan diri akan mengajarkan kita menjadi orang yang tidak serakah. Ya, belajar cukupkan diri. Kenapa banyak orang yang pada akhirnya ya merasa bersungut-sungut, lalu dia melakukan tindakan kriminal karena dia tidak bisa mencukupkan diri.
Padahal dengan apa yang ada padanya, kalau dia merasa cukup, dia tidak perlu melakukan tindakan kriminal. Ya. Saudara, satu hal lagi, sadari keterbatasan hidup kita, ya, dan selalu ingat kepada Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Jangan seperti orang kaya yang bodoh ini. Tuhan katakan orang kaya ini bodoh karena dalam hidupnya ketika diberkati Tuhan, dia lepas dari penciptanya. Ya, dia pikir hidupnya akan selalu aman bersama dengan berkat yang dia punya. Padahal dalam sekejap Tuhan katakan, malam ini juga jiwamu diambil. Buat siapa semua itu? Tidak bisa dinikmati lagi. Ya, yang katanya mau bertimbun, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah, bisa lagi nggak? Nggak bisa. Ya, jiwanya diambil. Ya. Saat itu juga. Ya. Jangan kita seperti orang kaya yang bodoh ini. Jangan kita menjadi orang yang serakah. Waktu Tuhan memberkati kita, kalau kita adalah pengikut Yesus, ya. Ingat tema tahunan kita, I will follow him. Yesus tidak serakah. Yesus bahkan memberikan seluruh hidupnya. Ya, bukan cuma 1/10, seluruh hidupnya. Ya, I will follow him. Saya mau ikut Yesus. Ya. Benar nggak saya mau ikut Yesus? Hari ini belajar keserakahan. Yesus tidak serakah. Benarkah saya mau ikut Yesus yang nggak serakah itu? Kalau ikut Yesus berarti kalau Yesus nggak serakah, saya juga nggak serakah. Ya. Saya mengajak kita sekalian melihat satu video kecil, ya, mungkin kita sudah pernah melihat, ya, bagaimana tentang keserakahan itu sendiri. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang serakah akhirnya mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Sampai di sini videonya, ya. Menangkap saudara maknanya? Kalau dia sudah cukup, ketika dia raba rasanya udah nggak ada, dia sudah cukup. Dia kaya nggak? Kaya. Tapi manusia tidak pernah punya rasa cukup. Ya. Pingin masuk ke dalam untuk ambil lebih banyak, lebih banyak. Itulah kita. Tapi kita mohon kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi orang yang serakah. Mari kita bersatu dalam doa.